bagian dari pendidikan. Bagaimana melakukan pencegahan seperti membentuk satgas di dalam sekolah atau kampus, atau membentuk tim-tim yang akan mengawasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual maupun kekerasan bullying di sekolah maupun di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng saya Rizky Fauzi di Sang Pendidik Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus bullying yang terjadi di sekolah baru-baru ini. Kita tahu korbannya sampai dirawat di rumah sakit dan pelakunya adalah teman-teman korban yang ada di sekolah tersebut. Kasus bullying, kasus kekerasan seksual di instansi pendidikan, di lembaga pendidikan, di sekolah, di kampus, bukan terjadi hanya hari ini saja, tapi terjadi di banyak tempat, di banyak sekolah, di banyak kampus, dan di banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Dan saya melihat bahwa Indonesia darurat kasus bullying dan kekerasan seksual. Kita tahu pendidikan di Indonesia bukan hanya mendidik hal-hal yang berhubungan dengan akademik saja ataupun pembelajaran saja, tapi perlunya mendidik dari sisi etika, tingkah laku, dan akhlak, dan juga hal-hal yang lainnya. Bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan pada saat kita belajar di dalam kelas saja, tapi bagaimana pendidikan itu juga dilakukan di luar kelas. Yang tadi saya bilang, bahwa perlu juga pendidikan itu melihat dari sisi lingkungan, etika, perilaku, dan juga hal-hal yang lainnya. Bahwa sekolah, kampus, ataupun instansi pendidikan bukan hanya melihat pendidikan itu hanya sebagai pendidikan yang kita lakukan di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar. Tapi kasus-kasus bullying ini, kasus kekerasan seksual ini juga menjadi bagian dari pendidikan. Bagaimana melakukan pencegahan seperti membentuk satgas di dalam sekolah atau kampus, atau membentuk tim-tim yang akan mengawasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual maupun kekerasan bullying di sekolah maupun di kampus. Kita melihat bagaimana pola pendidikan di Indonesia, cara pandang, perspektif berpikir para pendidik yang di Indonesia ataupun instansi pendidikan masih menganggap kasus bullying, kasus kekerasan seksual, atau hal-hal yang lainnya itu merupakan hal yang biasa. Dianggap sebagai hanya kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, ataupun hal-hal yang dianggap sepele oleh orang tua, oleh guru, ataupun oleh pengurus sekolah ataupun kampus di dalam instansi pendidikan tersebut. Kita harus tahu bagaimana hal-hal yang terjadi di dalam instansi pendidikan bukan kali ini saja terjadi. Ini sudah berulang kali terjadi, sudah banyak memakan korban, baik korban yang dirawat di rumah sakit ataupun korban yang meninggal. Dan menurut saya, kampus, pemerintah, Kemendikbudristek Dikti, dan juga orang tua, semuanya harus berpikir bahwa hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Hal ini bukan hal-hal yang dianggap biasa, bahwa ini merupakan sebuah kedaruratan untuk pendidikan Indonesia. Kasus bullying bukan hanya terjadi dari kakak tingkat kepada adik tingkat, ataupun adik tingkat kepada kakak tingkat, ataupun antara senior ataupun junior kepada senior. Tapi kasus bullying kekerasan seksual itu bisa terjadi kepada siapa aja, baik mungkin pengurus dari sekolah kepada pengurus yang junior, ataupun pengurus ataupun dosen, guru yang junior kepada senior, ataupun senior kepada juniornya. Nah, hal ini bukan satu hal yang biasa menurut saya. Bukan satu hal yang kita anggap sepele. Karena ini perlu dibentuk sebuah pengelolaan pendidikan yang baik, pengelolaan pendidikan yang jelas, tegas, dan punya aturan-aturan yang kita buat untuk membuat efek jera pada pelaku. Dan satu hal lagi, bahwa kampus misalkan
saat ini sudah ada namanya Satgas Kekerasan Seksual dan Bullying. Nah, sekolah-sekolah pun, baik itu sekolah swasta ataupun sekolah negeri, juga harus concern, care, aware terhadap hal-hal seperti itu. Karena kita nggak tahu, di luar pelajaran, pada saat istirahat, pada saat di luar yang mungkin tidak diawasi oleh sekolah ataupun kampus, hal-hal itu bisa terjadi. Meskipun banyak orang tua ataupun guru BP ataupun psikolog yang ada di dalam sekolah ataupun kampus, ya banyak yang tidak tahu ataupun mencari tahu ataupun bahkan cenderung membiarkan hal-hal tersebut terjadi yang dianggap itu menjadi hal yang biasa. Nah, menurut saya sekarang saatnya kita untuk serius menseriusi hal ini, bahwa jangan sampai terjadi lagi korban-korban yang berikutnya terjadi. Ini sudah terjadi baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi. Dan ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang harus kita serius melihatnya, membuat aturan yang jelas, dan juga melakukan pencegahan-pencegahan dari guru, dosen, pendidik, pengurus lembaga pendidikan, dan lain-lainnya. Karena perilaku anak-anak kita nggak bisa lihat dari pada saat dia bertemu kita saja. Bisa saja anak-anak tersebut, mahasiswa tersebut, siswa-siswa tersebut itu punya perilaku yang kita nggak bisa tebak seperti apa di luarnya. Bukan kita underestimate terhadap anak-anak kita, tapi perlu adanya pencegahan. Jadi menurut saya, Bapak, Ibu, para pengurus sekolah, kampus, lembaga pendidikan, dan juga Kemendikbudristekdikti, mari ayo kita bersama-sama membuat aturan-aturan jelas untuk mencegah yang namanya kasus bullying. Karena kasus bullying itu bukan terjadi pada saat di dalam sekolah ataupun terjadi pada saat di dalam kampus saja gitu loh. Dan itu rata-rata luput dari perhatian sekolah, kampus, security kampus, satpam sekolah, dan lain-lain. Dan itu perlu adanya kita melihat satu sensitivitas yang tinggi. Kita melihat gelagat-gelagat anak-anak kita, siswa-siswa kita, mahasiswa kita. Dan itu perlu orang-orang yang punya kepedulian terhadap lingkungan sekolah, lingkungan kampus, ataupun lingkungan lembaga pendidikannya. Nah, untuk itu saya melihat ini bukan hal yang biasa. Sekali lagi, ini bukan hal yang biasa, tapi ini hal yang luar biasa, harus kita sikapin. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita ke depan, masa depannya jadi tidak cerah, terganggu, dan malah terjadi korban jiwa terhadap kasus bullying dan kekerasan seksual pada anak-anak, siswa-siswi, ataupun terjadi di dalam mahasiswa dan mahasiswa di dalam lingkungan kampus. Karena kekerasan seksual dan bullying itu satu hal yang membuat orang itu jadi pasti ada masalah tekanan psikologi, tekanan mental jadinya, dan bisa berujung kepada mungkin bisa depresi, bunuh diri, dan juga hal-hal yang lainnya. Untuk itu, mari bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus sekolah, kampus, lembaga pendidikan, dan juga Kemendikbudristekdikti yang punya kebijakan untuk mengatur pendidikan yang ada di Indonesia, mari kita bersama-sama untuk lebih care, aware lagi terhadap masalah ini. Karena masalah ini bukan pertama kali terjadi, tetapi sudah berkali-kali terjadi, dan banyak korban, baik itu korban yang dirawat, depresi, maupun korban yang meninggal dunia. Untuk itu, sekali lagi, ayo bersama-sama kita menjaga lingkungan, lembaga pendidikan, instansi pendidikan, sekolah, dan kampus yang ada di Indonesia demi masa depan anak-anak bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.